Sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya. Bismillah. Jadi ini adalah pertemuan kelima, pertemuan terakhir dengan saya di semester ini. Nanti setelah ujian tengah semester akan dilanjutkan oleh Pak Wasis ya. Oke, kita mulai. Nah ini terkait dengan obligasi berbunga dan segala macam, saya yakin Anda sudah mengerti sebetulnya ya. Nah, ini ada penentuan harga wajarnya secara manual, Anda harus bisa dengan menggunakan juga Excel juga bisa. Kemudian ada yang disebut dengan istilah callable bonds atau obligasi yang dapat ditarik kembali sebelum dia jatuh tempo. Amortisasi, ya. Kemudian zero coupon bond, obligasi yang tidak membayarkan bunga. Oke. Nah, jadi ada namanya pembiayaan tidak langsung. Kalau perusahaan ingin memperluas usahanya, melakukan ekspansi usaha, katakanlah sebuah perusahaan manufaktur ya ingin menambah pabriknya untuk meningkatkan produksi, maka perusahaan ini bisa melakukan pembiayaan tidak langsung. Jadi ada perantara yang memperoleh keuntungan. Jadi ada yang menghubungkan antara perusahaan yang membutuhkan dana dengan pihak lain yang memiliki kelebihan dana. Ya, nah jadi kita lihat di sini. Nah, ini cash deficit. Ini tadi adalah perusahaan yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Nah, ini cash surplus. Ini adalah pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana. Katakanlah kalau di ekonomi itu, di pengantar ekonomi, ini adalah rumah tangga. Rumah tangga memiliki tabungan, memiliki uang lebih ya saat ini karena penghasilan yang diperoleh lebih tinggi atau lebih besar daripada pengeluaran saat ini. Nah, mereka memiliki kelebihan kas, ini kekurangan kas. Nah, ini kemudian ada namanya financial intermediary. Katakanlah ini ada bank. Nah, bank. Nasabah ini, rumah tangga ini, kemudian dia menyimpan uangnya ke bank. Nah, ya, menyimpan uangnya ke bank, dan bank memberikan bunga 6%. Nah, kemudian uang dari nasabah yang kas surplus ini oleh bank akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang memiliki kebutuhan kekurangan dana untuk memperluas usahanya misalnya. Dan bank kemudian memberikan bunga sebesar 12%. Selisihnya 6% ini adalah profit untuk perantara keuangan ini atau bank. Ya, ini tanda profit ya. Oke. Nah, ini keuntungan pemilik kas surplus berkurang, harusnya 12%, tapi diambil 6% oleh bank. Nah, kemudian yang kas defisit, dia harus bayar 12% bunganya. Ya. Nah, ini namanya indirect financing, pembiayaan tidak langsung. Oke. Nah, ada lagi namanya adalah direct financing atau pembiayaan langsung. Nah, ini tidak ada lagi perantara. Nah, seperti ini. Jadi, pihak yang memerlukan dana, kemudian dia menerbitkan obligasi. Nah, ini ada rumah tangga. Obligasi ini adalah surat utang, ya. Surat utang dalam jangka panjang yang mengharuskan penerbitnya atau yang mengeluarkan obligasi untuk membayar bunga, ya, membayar bunga, kupon bunga disebutnya, ya, membayarkan bunga secara periodik selama obligasi jatuh tempo. Nah, ini nanti bisa bayar setahun, bisa bayar semi annually atau setahun 2 kali, bisa bayar monthly bulanan. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau Anda nanti dapat kayak ada soal semi annually ya, berarti ini bunga dibayarkan setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau nanti annually itu tiap bulan. Selain membayar bunga, juga nanti akan membayar nilai nominal atau nilai pokok obligasi atau face amount of bonds ya. Nilai pokok obligasi biasanya dibayarkan saat obligasi jatuh tempo. Jadi sebelum jatuh tempo itu bayar
kupon bunga secara periodik. Oke. Nah, ini si Kasurplusnya sekarang dapatnya 10%. Ya, kalau yang sebelumnya dia bayarnya dia cuma dapat 6%. Kemudian perusahaan sebelumnya dia harus bayar ke perantara keuangan 12%. Nah, ini dia bayarnya cuma 10%, ya, ada biaya yang lain tapinya ya. Oke, ini perbedaan antara indirect financing dan direct financing. Oke. Kita masuk sekarang ke intinya, pertama adalah obligasi. Nah, obligasi adalah utang jangka panjang yang dikeluarkan peminjam atau emiten, perusahaan yang menerbitkan, kepada pemberi pinjaman investor. Jadi nanti obligasi perusahaan diterbitkan dibeli oleh investor. Tentu ada underwriter ya, penjamin emisi yang membantu perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk dijual ke investor. Nanti Anda juga akan diajarkan di manajemen keuangan dan investasi pasar modal. Investor mendapatkan imbal hasil yang lebih besar daripada bunga deposito. Ya, ini tapi karena dia dapatkan bunga lebih besar daripada bunga deposito, maka berlaku high risk, high return ya, seperti itu. Jadi dia dapat bunga lebih besar daripada deposito, tapi ada resiko yang lebih tinggi daripada deposito. Apa? Kalau nanti penerbit obligasinya nggak bisa bayar bunga maupun pokoknya karena kondisi tertentu ya. Nah, sifatnya cukup liquid, kalau dia diterbitkan di bursa, ya di bursa efek, dia bisa diperjualbelikan. Nah, daya tarik obligasi, tingkat bunga yang dibayarkan oleh emiten lebih rendah daripada bunga pinjaman ke bank. Ini oleh emitennya. Nah, investor obligasi yang membeli obligasi mengharapkan mendapatkan imbal hasil atau yield ya kalau di obligasi. Jadi nanti Anda jangan bingung ya kalau ada misalnya ada soal tentang obligasi itu memberikan return. Obligasi memberikan return ke investor. Return ini sama juga dengan yield. Biasanya yield to maturity. Return yang diterima oleh investor jika memegang obligasi sampai jatuh tempo. Itu namanya yield to maturity. Nanti ada current yield juga. Jadi Anda harus bisa membedakan antara current yield dan yield to maturity. Nanti ada yield to call. Nah, menjadi lebih complicated lagi ya. Jadi ini dulu ya. Nah, obligasi ada yang berbunga. Ini maksudnya adalah ada pembayaran kupon bunga. Pembayaran kupon bunga secara periodik. Secara periodik. Ya. Gampangnya ini, kalau untuk kita, investor retail ya, kita bisa membeli namanya obligasi retail Indonesia atau ORI. Nah, ini ORI. Ya, dijual oleh bank. Ya, dijual. Ini surat utang yang terbitkan oleh pemerintah, ya, dijual melalui perantara ini penjualnya misalnya adalah bank. Nah, di ORI ini nanti secara periodik ya, setiap bulan pemerintah membayarkan kupon bunga sejumlah tertentu, biasanya tetap. Ya. Jadi nanti kalau Anda misalnya lihat ya di mana surat kabar ataupun apa, ada namanya FR, misalnya gini, FR 002. Ini maksudnya adalah ini obligasi yang kuponnya itu fixed rate. Jadi bunganya tuh dibayar tetap sama setiap periode pembayaran bunga. Fixed rate, nggak berubah. Katakanlah 5,5% per tahun. Nah, tapi dibagi, kalau ORI bayar setiap bulan, berarti 5,5% ini per tahun, bagi 12. Besarnya bunga yang dibayarkan. Nah, ini disebut dengan istilahnya kadang-kadang kupon rate. Nah, kupon rate atau tingkat suku bunga obligasi itu adalah tingkat bunga yang akan dibayarkan ke pemilik obligasi ya. Ini berbunga. Yang tidak berbunga ini maksudnya dia tidak membayarkan bunga secara periodik. Tidak ada pembayaran bunga setiap bulan, setiap 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Nah, tapi obligasi ini dijual dengan deep discount misalnya. Deep discount itu katakanlah ya, nilai obligasinya itu $1.000.
tapi dijual itu $400. Jadi investor bayar $400, nanti kalau jatuh tempo dibayar 1.000. Keuntungan investor berapa? 600. 600 Nah, dolar. 600 itu bunga juga kan sebetulnya kan, tapi tidak dibayarkan secara periodik. Anda akan dapat untung nanti ketika dibayar saat obligasi jatuh tempo. Kalau yang berbunga ini, setiap periodik kayak contoh ori, itu akan dapat bunga. Kalau dia fixed rate ini ya, FR002 misalnya fixed rate, Anda akan dapat bunga, katakanlah dapat bunganya misalnya 300.000 misalnya ya per bulan. Maka ini Anda akan dapat 300.000 ini selama, biasanya ori kadang-kadang itu jatuh temponya 3 tahun. Jadi Anda akan dapat bunga dari bulan pertama sampai bulan ke-36 itu setiap bulan 300 sebagai pendapatan bunga untuk Anda, kupon bunga. Nanti di akhir tahun ketiga ya, saat obligasi jatuh tempo, Anda akan dibayarkan nilai pokok obligasi oleh pemerintah. Nah, itu dia. Berarti obligasi berbunga ini ada dua arus kas. Arus kasnya apa saja? Obligasi berbunga itu arus kasnya pertama kupon. Ya, kupon bunga yang diterima secara periodik, contoh ori tiap bulan. Dan nanti nilai nominal atau nilai pokok obligasi saat obligasi jatuh tempo. Nah, Anda sudah tahu berarti nilai wajar obligasi adalah present value dari kupon yang akan diterima secara periodik dan nilai pokok. Kalau uang yang diterima secara periodik itu namanya apa? Uang yang diterima setiap akhir bulan misalnya, setiap akhir periode dalam jumlah yang sama namanya apa? Anuitas. Anuitas. Good. Kalau kupon yang diterima, kalau nilai pokoknya ini bukan pakai anuitas ya, ini adalah nilai yang akan diterima katakan 3 tahun mendatang Anda buatkan present value-nya. Nah, jadi sebetulnya ini juga dasar dari keuangan konvensional itu adalah time value of money ya. Ini yang Anda harus kuasai. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasan. Nah, nilai nominal besarnya utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo, tanggalnya kapan ini penting untuk diketahui. Tingkat bunga obligasi atau kupon, ya, kupon rate, interest rate of bonds itu sama semua. Dinyatakan per tahun, ya, tapi kalau setahun itu 12%, tapi dibayarkan per bulan, berarti berapa bunga per bulan? Kupon dibayarkan per bulan. Jadi bunganya berapa? Per bulan? 1%. 1%. 1%. Oke, bagi 12. Jangan lupa ya. Ini ntar jangan salah misalnya Anda nggak lihat langsung bunga setahunnya 12%, langsung present value 12%, salah. Lihatnya bayar bunganya dalam setahun tuh berapa kali? Ya, frekuensinya berapa kali? Setiap bulan berarti kalau 12 berarti setiap bulan. Oke. Nah, terus ada tanggal pembayaran bunganya. Nah, ini bisa setahun sekali, setiap 6 bulan, setiap triwulan, setiap bulan. Nanti ada yang akan membuat bingung kalau obligasinya belinya bukan pada tanggal obligasi gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, harga obligasi ini rumusnya. Jadi F ini nilai nominal obligasi, C tingkat bunga kupon obligasi per periode. Per periode ini berarti per pembayaran bunga ya. Per pembayaran bunga. Oke. Oke, ini C-nya, ini rupiahnya. Kalau ini tingkat suku bunga dalam persen, kalau ini pembayaran bunganya ini berapa rupiahnya bayar bunganya ya, amount-nya, amount of money. I ini yield. Nah, ini nanti bisa namanya sebetulnya asumsi obligasi itu dijual, kemudian dibeli oleh investor. Investor akan memiliki obligasi itu nggak diperjualbelikan sampai jatuh tempo. Namanya adalah yield to maturity, YTM. Yield to maturity. Ya, yield to maturity. Oke. Nah, jumlah periode ini lebih ke arah bayar bunganya berapa kali frekuensi pembayaran bunga. Jadi bisa saja katakanlah obligasi ya jatuh tempo
10 tahun. Tapi bayar bunganya setiap triwulan. Jadi berapa periodenya? N-nya berapa? 10 tahun tapi bayar kupon bunga itu setiap triwulan. Berarti N-nya adalah 10 40. kali 4 40. ya, atau 40. Nah, ini hati-hati. Nanti bunga kuponnya berarti adalah bunga setahun ya dibagi dengan 4 ya, karena kan triwulan. Nah, ini kadang-kadang terus terang saja banyak mahasiswa salah itu lebih karena nggak lihat yang detail-detail ini. Jatuh tempo 10 tahun, wah berarti N-nya 10, padahal bayar bunganya sebulan sekali misalnya. Nah, itu tolong diperhatikan dengan baik. Nah, contoh penentuan harga obligasi. Sebuah obligasi bernilai nominal 100 juta dengan bunga J2 12%. Jadi bayar bunganya setahun berapa kali? 2 kali, Pak. Ya, 2 kali ya, 2 J2. kali. Oke, 2 kali. Jadi setiap bayar bunga, kupon rate-nya atau suku bunga kuponnya berapa? Kupon rate-nya berapa berarti? 6%. 6%. 6%. Oke, 12% bagi 2 ya, 6%. Good. Ya, jatuh tempo dalam waktu 10 tahun. Jadi N-nya berapa? 20, Pak. N-nya 2 ya, 10 kali 2. Jadi 10 tahun, karena dia bayar bunga setahun 2 kali ya per 6 bulan, maka N-nya adalah 20. Oke, ya. Ini nilai nominalnya F-nya adalah 100 juta. Oke. Nah, tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan ini nanti bisa yield ya, bisa yield namanya, bisa return kadang-kadang ya. Investor mengharapkan return, nah atau yield atau juga yield to maturity. Atau kadang-kadang kalau soal bahasa Indonesia suku bunga pasar juga bisa digunakan nih. Jadi banyak istilah yang itu hampir mirip ya. Jadi jangan bingung nanti kalau ada istilah yang berbeda-beda. Investor maunya returnnya 14% dan yang kedua 10%. Nah, kita lihat F-nya 100, ini benar, nilai nominal obligasi. C-nya, kupon rate-nya itu adalah dia 12% memang setahun, tapi karena bayar bunga 2 kali dalam setahun, dibagi 2, 6%. Oke, nah, kuponnya berarti 6% ya, nilai bunga yang dibayarkan dalam rupiah itu adalah kupon rate ya, kupon rate kali nilai nominal. Nah, ini dia memang 12% per tahun, bayar bunganya dua kali dalam setahun, berarti kuponnya 6% kali 100 juta atau 6 juta. Oke. N-nya 10 tahun, 20 semester, 20 kali pembayaran bunga, I-nya itu. Nah, ini I-nya adalah ini ya, yield-nya nih. Yield-nya atau yield to maturity atau return yang diinginkan oleh investor ini. Nah, karena dia bayar bunganya juga sekali 2 tahun, 2 kali dalam setahun juga dibagi 2 ya. Nah, ini jadi kuponnya 0,6, ini 0,07. Oke. Rumusnya, nah ini P1, ini I. Jangan lupa, I ini adalah yield-nya 7% ya. Oke, minus 20 kali pembayaran bunga meskipun 10 tahun tapi N-nya 20. Ini 6 ini adalah bunga yang dibayarkan dibagi 7%. Nah, 1 juta plus 1 ini dapat 89 juta. Nah, ini secara manual nih. Ini Anda harus kuasai juga. Oke. Nah, kalau I-nya 10, berarti I-nya 10% bagi 2, 5%. Masukin rumus, dapat 112 juta. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini Anda juga bisa pakai rumus ini. Ini C kecil, ingat ya ada C kecil dan C besar. C kecil adalah kupon rate ya, tingkat pembayaran bunga. Oke. Ya, contoh nih. Ya tinggal ada masukin aja ya. Ini 100 juta, ini 6%, kurang 7%, 100 juta, 1, ini 7%, minus 20 pangkat I. Oke, coba sekarang Anda cari obligasi, nilai jatuh tempo,
Nah, ini katakanlah 1 miliar. Ya. Kupon rate 12%, bunga dibayar per bulan. Yield yang diharapkan investor atau return atau yield to maturity dari obligasi ini adalah 9%. Coba cari berapa nilai wajar atau harga obligasi ini. Coba ya. Silakan kerjakan dulu 5 menit. Pak, mohon maaf, Ya. tadi ini berapa tahun jadinya? Apa? 1 tahun aja Oh, sorry. obligasinya. Jatuh temponya 5 tahun. Sorry. Ya. Good. Thank you. 5 tahun ya. Sudah? Berapa? 1.120.000.000 bukan? Nah, ini harganya, ya lihat ya. Sebetulnya ada juga cara untuk paling nggak bisa buat PD. Harga obligasinya ini harus di atas 1 miliar. Nanti kita akan lihat ya. Kalau Anda dapatnya 1 miliar atau di bawah 1 miliar, itu udah otomatis salah. Ya, di atas 1 miliar belum tentu benar ya, tapi ini udah agak seneng lah. Oke, kita lihat ya, pakai rumus di sini. F-nya berapa? 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Oke. Kemudian C kecilnya, kupon rate-nya berapa? 1%. 12% bagi dengan 12, 1%. Good.
1%. I-nya berapa? 9% 0,75%. 0,75%. Dari mana? 9% bagi 9% bagi 12. 12. Oke, terus N? 60. N-nya 60. 60, 12 kali 5. Kalau Anda pakai rumus ini ya, segini ya? Betul ya? Iya. Oke, good. Sekarang kita pakai Excel ya. Ini udah dulu, tolong perhatikan sebentar, saya stop share dulu. Nah, kita ganti ke Excel. Ada cara manual juga di Excel, ada juga cara langsung menggunakan formula yang ada di Excel. Sudah terlihat Excelnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Kita lihat nih. Jadi gampangnya, ini karena agak panjang ya, kita lihat. Ini periode. Periode ini periode pembayaran bunga dari 1, 2, berapa kali bayar bunga? Saya lupa kemarin. 60. Melihat di YouTube Short bagaimana biar 60. Oke. Nah, gini ya. Oke. Jumlah bunga yang dibayarkan berapa? 10 juta setiap periodenya. 1 miliar Kali 1. kali 0,01 kan? Betul nggak? Iya. Oke. Jadi ini pembayaran lah atau arus kas keluar ya. Arus kas keluarnya itu dari bulan pertama. Nah, tapi nanti bulan ke-6 nih, yang ke-60 ini nggak 10 juta. Tapi 10 juta tambah 1 miliar. Apa 1 miliar? Kenapa tambahin 1 miliar di akhir bulan ke-60? Pokok obligasi Nilai gitu. pokoknya, Pak. Masih bunganya aja tadi. Bunganya. Ya, jadi di bulan ketika saat jatuh tempo harus bayar bunga dan nilai pokoknya ya. Nah, ini dia. Nah, kita buat present value sebetulnya. Present value dari arus kas. Berarti ini 10 juta dibagi 1 plus berapa tadi I-nya? I-nya berapa? 0,75%. 0,01 kan? Bukan ya, 0, berapa? 0,75. 75, Pak. 75. Ini udah pas belum? Belum ya? 0,075 gini ya. Ya, benar, Pak. Iya, Pak. Nah, dipangkatin ya kalau dia periode 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3 gitu kan. Nah, biar nggak usah bingung ya, ambil aja ini pangkat periode kan sama nih. Nah, tinggal drag aja. Jumlah deh. 120 benar sama? Sama. Sama ya. Nah, ini cara manual nih. Ini cara manual. Ya. Atau Anda bisa juga pakai cari fungsi price. Ya, cari fungsi price ya. Jadi kalau ini price, nah pakai price ini. Insert function. Coba Anda lihat ya, agak kecil ya. Isinya apa aja nih? Coba di sini, apa nih? Settlement ya. Ada settlement, ini tanggal obligasi diterbitkan atau dibeli. Maturity, kelihatan nggak semua? Kelihatan, Pak. Maturity ini Kelihatan, Pak. tanggal jatuh tempo. Ya. Rate ini adalah kupon bunga. Yield ini ya yield to maturity. Redemption-nya dibayarnya ini bisa pakai 100 aja sebetulnya. Frekuensi. Nah, kalau rate sama yield ini pakainya setahun, nggak usah dibagi pembayaran bunga karena nanti ada frekuensi. Kalau frekuensi ini dia bayar bunganya setahun 2 kali, frekuensinya 2. Kalau bayar bunga setiap bulan berarti frekuensinya berapa? 12. 12. Nah, 12. Ya. Basis ini sih actual aja. Nah, kita pakai 1 ya. Oke, berarti kita buatin dulu nih berarti tanggal settlement.
Ini nggak ada di soalnya kan, yang saya kasih nggak ada kan tanggalnya kan, ya nggak? Kita asumsikan aja 1 Januari 2020 gitu ya. Tapi pastikan ini pakainya date ya. Formatnya format date. Nanti dia takutnya rumusnya nggak mengenali. Saya pakainya yang Indonesia aja. Nah, berarti maturity-nya 5 tahun kan? Ya nggak? Ini saya ganti aja nih 5. Nah, rate ini adalah kupon bunga. Kupon bunganya berapa? Obligasi ini, soal ini. Kupon bunganya berapa? 12. 12. Nah, kalau di Excel pakainya 12. Jangan pakai yang per periode bunga karena nanti ada frekuensi. Oke, yield-nya berapa? Setahun. 9%. 9%. Oke. Terus redemption-nya kita ambil 100 aja. Nanti kita akan lihat ya. 100. Oke. Nah, tadi apa lagi tuh? Basisnya ya. Frekuensi dulu. Frekuensi dia bayar bunga setahun berapa kali? Tahun 12 kali. 12, karena setiap bulan 12 kali. 12. Oke, basis 1. Coba kita lihat. Berapakah price-nya? Ya. Price, insert function. Settlement 1 Januari 2020. Maturity 1 Januari, sorry ini agak tantan. Nggak beda ya harusnya. Oke, balik lagi. Settlement 1 Januari 2020, maturity 1 Januari 2025. Lihat ya di sini dia pakatannya ini 4331, 4556 ini adalah kode tanggal yang dibuat oleh Excel sendiri ya. Rate-nya, suku bunga obligasi kuponnya adalah 12%, yield-nya itu adalah 9% ya per tahun. Redemption-nya kita ambil aja 100. Nah, frekuensinya ini dia bayar bunga setiap bulan jadi 12. Nah, ini hati-hati kadang-kadang jadi ini nih, sering begini nih. Basisnya 1 tuh. 6 tuh. Nah, ini karena apa gitu ya? Kita harus lihat nih. Harusnya bisa nih kayak kita, kenapa nggak bisa ya? Maturity, price, N6, T6, 7, 6, 8, 6, 9, 70, 71, 72. Kenapa 6 ya? Ini udah benar harusnya. Coba kita hitung lagi. Sering kayak begini nih. Kalau 1 kok bisa ya? Frekuensi number of coupon payment per year kan 12 kan ya? Iya nggak sih? Kok dia langsung 6 ya? Kalau 2 dia bisa. Kalau 2 kok bisa ya? Nah ini tapi kalau ini frekuensinya 2 nih. Harganya ini. Nah ini kalau per bulan kenapa nggak bisa ya? Apa nggak biasa di sana ya? 4 masih bisa ya. Ya. Ntar kita lihat masuk ke Excel lagi. Ini kalau contoh kalau 2 ya. Nah jadi ini bayar bunganya setahun 2 kali lah. Ini contoh aja ya. Nah ini price-nya 111. Pasti berbeda dengan ini. Karena ingat pemajemukan ya. Pemajemukan berbeda kan. Oke. Nah ini berarti nilai nominalnya berapa tadi? Nilai 1 miliar. 1 miliar. Ini
Harganya maksudnya 111%,86 ya. 111,86%. Ya, ini harganya adalah 111,86%. Ini kali dengan 1 miliar sih. Oke. Nah, ini dia. 11 ya. Oke, nanti kita lihat lagi dulu. 12 kenapa nggak masuk ya? Oke, sudah bisa. Ini yang fundamental dulu. Ya, lanjut ya. Nah, ini yang susah nih. Callable bond nih kalau ini. Kenapa? Apa tuh callable bond? Jadi tadi obligasi yang contoh saya jatuh temponya berapa tahun? Yang tadi? 5 tahun, Pak. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, 5 tahun. Kalau obligasinya callable, ini maksudnya adalah penerbit obligasi bisa menarik kembali atau membayar nilai pokok obligasinya sebelum jatuh tempo. Nah, nanti yang akan menyulitkan di sini nih. Kan kalau N tadi gampang ya. Ini N-nya berapa berarti? N-nya berapa tadi berarti? 60 ya? 60. N-nya 60, lebih gampang kan? N-nya 60. Ya. Nah, kalau udah callable bond, pertanyaannya adalah itu dia bisa ditarik dari katakanlah sejak akhir tahun kedua sampai akhir tahun kelima. Jadi bisa tahun ketiga, bisa tahun keempat, bisa tahun kelima juga. Ini N-nya berapa jadinya? Ini yang susahnya nih. Kalau callable bond. Ya. Nah, dapat ditebus sebelum jatuh tempo. Hak penebusan digunakan jika tingkat suku bunga pasar lebih rendah. Jadi contoh seperti ini. Kita lihat. Berapa nih obligasi bunganya yang diberikan? 12%. 12%, Pak. Terus terjadi perubahan, ya, tingkat suku bunga di pasar turun, jadi tinggal 8%. Nah, kalau terjadi seperti ini dan obligasinya callable, maka penerbit obligasinya kemudian menerbitkan obligasi baru dengan bunga 8%, uangnya digunakan untuk bayar obligasi yang bunganya 12% yang ada. Apa keuntungan perusahaan penerbit obligasi dengan melakukan hal seperti itu? Dia punya obligasi terbitkan, bayar bunga setahun berapa persen? Berapa persen bayar bunganya setahun? 12% kan? 12%, ya. Terus di pasar ada 8% bunganya sekarang karena bunga udah mengalami penurunan, ya, bunga mengalami penurunan. Maka perusahaan penerbit obligasi terbitin obligasi baru dengan nilai yang sama 1 miliar. Bunganya sekarang kuponnya 8%. Dapat uang 1 miliar, terus lunasin utang yang 12%. Keuntungannya apa kira-kira? Perusahaan penerbit obligasi dengan melakukan transaksi ini. Jumlah bunga yang dibayar setiap periodenya berkurang, Pak. Ya, berarti ada penghematan pembayaran bunga. Nah, ini arti kata dari sini. Hak penebusan atau bisa membeli kembali sebelum jatuh tempo digunakan emiten penerbit obligasi jika tingkat bunga pasar lebih rendah daripada tingkat bunga obligasi. Dengan melakukan penebusan ini, pembelian kembali ini, akhirnya perusahaan memiliki obligasi baru dengan bunga berapa per tahunnya? 8%. Ini lower than 12%. Ada saving di interest payment, interest expense perusahaan. Tapi kalau sekarang obligasi 12%, suku bunga pasar naik menjadi 15%, lakukan hal yang sama nggak? Terbitin yang baru, bayar yang lama. Lakukan hal yang sama nggak? Kalau kejadiannya ini? Enggak, Pak. Enggak, kenapa? Enggak, Pak. Kenapa? Lebih mahal, ya kan? Betul nggak? Nah, itu ya, intinya sih itu sebetulnya callable bonds. Nah, tapi kalau ingat di keuangan itu biasanya yang terjadi adalah zero sum game. Jadi kan bertransaksi gampangnya ada dua pihak kan? Ya, ada dua pihak ya. Kalau satu untung, berarti satunya harus untuk jadi nol biar nggak ada biar kembali ke zero sum game. Satu untung berarti yang satu lagi harus apa? Rugi. Rugi atau loss. Nah, untungnya 10% di sini, ini ruginya juga minus 10%. Nah, zero sum game.
Yang untung siapa di sini? Kalau tadi kuponnya 12%, kemudian ditukar jadi 8%. Yang untung siapa? Yang untung siapa? Penerbit obligasi. Emiten. Kreditnya, Penerbitnya. emiten. Berarti emiten untung. Emiten. Yang rugi siapa? Investor. 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 Apa ruginya investor? Biasa dapat 12%, ya kan? Betul nggak? Kemudian dilunasin tuh sama penerbit obligasi. Dapat uang lagi kan investor ya. Nah, investor nggak mau megang uang lama-lama kan. Dia mau investasi lagi di obligasi. Ketika dia ke pasar cari obligasi, yang ada bunganya berapa? 8% kan? Betul nggak? Nah, 8%. Udah nggak dapat 12% lagi. Nah, jadinya dia mengalami penurunan. Nah, ini menimbulkan masalah dalam perhitungan harga, tapi juga ini merugikan bagi investor ya. Nah, jadi that's zero sum game. Sama nggak tuh sama ini? Yang ada lagi keren sekarang tuh, lagian media emang kurang ajar ya, ngasih kata crazy rich ya kan? Afiliator, dinamo, ya. Kalau Anda untung, Anda cuma dapat 70%, tapi kalau Anda rugi 100%. Nah, ini not fair ya. It's not fair. That's not investment, but gambling. Ya kan? Do not do gambling, but do investing. Nah, kebalik nih. Oke, lihat nih sekarang penentuannya. PT EKZ menerbitkan obligasi dengan nilai pari. Nilai pari ini sama dengan nilai nominal atau face value, sama ya, itu sama. Nilai pokok sama, istilah berbeda aja. Jangka waktu 20 tahun, J2 12%. Jadi kupon rate-nya setiap bayar bunga berapa? 6%. 6%. 12 bagi 2 ya. Oke. Terus jangka waktu 20 tahun, N-nya berapa? 40. 40. 20 40. kali 2. F-nya 1 miliar. miliar. Oke. Obligasi itu dapat ditebus pada akhir tahun ke-10 pada harga 110. Harga 110 ini berarti 110% ya. 110% kali nilai nominal sebetulnya. Nilai nominal. Atau pada harga akhir tahun ke-15 pada harga 105. 105% kali nilai nominal. Ya. Berapakah harga obligasi yang menjamin investor memperoleh yield minimum 11%? Ini yield yang diinginkan ya, YTM, sekali lagi, atau return. Saya harus sering mengulang ini, mungkin nanti ada soal-soal yang terminologinya berbeda, Anda bingung gitu loh. Nah, nggak usah bingung ya. Oke, nah ini. Kalau nilai nominal 1M, kalau dia ditebus pada akhir tahun ke-10, harganya kan 110% kan? 110% kali nilai nominal 1M, 1,1 juta. Jadi ini adalah 110% kali F. Kalau harganya 95, berarti 95% kali nilai nominal ya. Kalau di tahun ke-15 harganya 105, berarti ini 105% kali nilai nominal. Dapat 1.050.000. Oke. N-nya 20 tahun kali 2, 40 kali udah dapat kita. Nah, N penebusan, kalau jangka waktu penebusannya dia 10 tahun, maka 10 kali 2, 20 kali. Kalau 15 berarti N-nya 30. Tuh. Ya, kalau ada yang di sini N40 asumsinya apa tadi? N-nya 40 asumsinya apa? Sampai jatuh tempo. Sampai jatuh tempo. Good ya. Kalau dia ditebus sampai akhir tahun ke-10 ya N-nya 20. Kalau 15 N-nya 30. Nah, jadi bedanya di N-nya nih ntar ya. Kuponnya berarti 6% kali 1M ya, nanti berarti dapat 60 juta nih. Nah, I-nya yield 11% bagi 2 juga 5,5%. Oke. Sorry, kita balik nih. Saya kelewat. Nah, nih. Ya. Kalau harganya, kalau dia dibuat sampai jatuh, ini bukan ya, 6,
Sorry. Oh, tadi yang saya cari nih hilang di sini berarti. Sorry. Nah, harga wajar jika obligasi ditebus setelah 10 tahun. Nah, ini. Ya, ininya mah sama nih. Ini apa nih? 0,05 ini apa? 0,055 ini apa? Yield. Yield. Yield ya. Oke, Yield. yield ya. Kalau saya sih selalu bilangnya yield to maturity. Ini yield to call ya. Oke, 20 tadi apa? Dari mana? Periodenya. 10 kali Periode. 2 ya. Ini 60 nih apa? C besar ya, bayar kuponnya. 1,1 harga penebusan. Ya kan? Harga penebusan karena kalau dia 10 tahun. Nih. Lihat nih, P10. Harga kalau ditebus di akhir tahun 10. Nah, oke, dijumlahkan dapat 1094. Kalau 15 tahun kira-kira perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Dengan yang 10 tahun. Bedanya di mana? Coba. Di periodenya, Pak. Apalagi selain periode. Jadi ini harus Harga penebusannya juga. harga penebusannya ya. Harga penebusan. Iya, berarti ini kan I-nya tetap sama. Ini N-nya berapa sekarang? 15 tahun. N-nya 30. 30. 30. 60 juta sama nggak? Sama. Sama. Terus ini berarti tadi 1 miliar 50 juta. 10 ya. 1 miliar 5 juta. Oke, ya udah nih. Tuh. 1082. Nah, sekarang saya mau tanya nih, karena Anda mau UTS 2 minggu lagi ya. Kenapa ini yang 15 tahun lebih rendah daripada yang 10 tahun? Saya mau tahu konsepnya nih. Soalnya kan dana yang mau dibayar tuh lebih dikit kalau misalnya 15 tahun. Iya, Jadi kan kenapa? cicilannya juga, Kalau formula benar, tapi kenapa? Reasonnya dulu nih, harus tahu reasonnya, konsepnya apa? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ayo, udah mau UTS loh. Apa kira-kira? Ini P ini apa sih sebetulnya kalau Anda lihat? Rumus apa sih ini? Kalau ngeliat kayak gini nih. Harga wajar. nilai wajar. Dalam time value of money ini adalah present value sebetulnya. Jadi P ini adalah nilai sekarang dari arus kas yang diterima perusahaan di masa depan. Yang pertama ini adalah arus kas anuitas dari pembayaran kupon bunga. Nah, ini anuitas nih. Present value ya, kupon bunga yang sama setiap 2 tahun tuh setiap 6 bulan 60 juta, 60 juta, 60 juta. Yang 1,1 ini adalah present value single sum. Single sum itu maksudnya adalah present value dari uang yang diperoleh 15 tahun yang akan datang. Ya, present value nilai sekarang mana yang lebih rendah? 15 tahun atau 10 tahun? Semakin jauh waktu jatuh tempo, maka semakin rendah nilai present value-nya. Nah, contoh di sini, kalau 10 tahun berapa nih? Coba. 1 miliar berapa? 94 juta ya. Kalau yang 15 tahun berapa? 1082. Oke, sekarang saya tanya. Ditebak aja dulu, nggak usah ngitung. Kalau ini nggak jadi ditebus setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, berarti nunggu sampai jatuh tempo kan? Betul nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, nunggu jatuh tempo, berapa tahun akan ini? Jatuh temponya berapa tahun? 20. 20. 20 Kira-kira, tahun. kira-kira harga obligasi setelah 20 tahun lebih tinggi atau lebih rendah dari 15 tahun? Lebih rendah. Lebih rendah. Lebih rendah. Karena kan makin jauh ke belakang kan. Nah, itu yang maksud saya, nanti jadikan itu pemahaman itu kalau nanti ketika Anda ngerjain soal, jangan sampai nanti ternyata yang harga 20 tahun lebih tinggi, kan nggak mungkin. Present value. Betul nggak? Ya. Atau nanti ketika Anda menghitung future value dari present value, mana yang lebih tinggi? Future value atau present value? Nilainya. Future Value. Nah, itu ya, jadikan pegangan tuh, jangan sampai nanti salah ya.
Nah, nih kalau harganya 20, tuh 1080 kan? Sebelumnya 15 berapa? 1082, 10 1094. Bisa ya? Oke, jadi investor akan dapat 11% ini maksudnya adalah kalau dia memegang obligasi sampai jatuh tempo. Nah, sampai jatuh tempo. Nggak dijual-jual sebelum jatuh tempo. Nah, makanya yield-nya namanya adalah yield to maturity. Yield yang diperoleh kalau memegang obligasi sampai jatuh tempo. Itu aja. Oke? Bisa lewat, lanjut. Ya, ini formula doang. Nah, berikutnya ada obligasi bisa dijual pada nilai par, diskon. Kalau diskon berarti obligasinya dijual harganya kurang dari nilai par, ada diskon. Obligasi 1 miliar dijual 900 juta misalnya. Atau obligasi dijual dengan premium. Nah, premium ini berarti harga jualnya lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Nilai nominalnya. Ya. Jadi obligasi 1 miliar dijual misalnya 1,2 miliar. Nah, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan dijual dengan par, dengan diskon, dengan premium? Kita lihat. Tingkat suku bunga kupon obligasi atau C kecil, kalau dia sama dengan yield obligasi ya atau yield to maturity, maka obligasi dijual pada nilai nominalnya. Jadi kalau nilai nominal 1 miliar, dijualnya berapa kalau seperti ini? Nilai nominal, jadi ada nilai nominal itu ya, ingat nilai nominal adalah nilai yang akan dibayarkan saat jatuh tempo. Harga itu harga yang ditentukan oleh supply and demand. Oleh nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Jadi kalau obligasi nilai parnya 100M dijual dengan kondisi ini, harga jualnya berapa? Berarti price-nya berapa? M juga. 100M juga. Nah, nih. Oke. Nah. Yang berikutnya, jika tingkat suku bunga kupon obligasi lebih rendah, ya ingat ini, lebih rendah dari yield obligasi, maka obligasi dijual pada diskon. Katakanlah tingkat suku bunganya 10% per tahun, dibayarkan bunganya setiap tahun sekali. Ya, yield obligasinya investor maunya 12%. Nah, ini kan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh obligasi ya, berapa? 10%. Investor maunya berapa obligasi return-nya atau yield-nya? 12%. Maka ini bisa dijual, tapi harga jualnya harus pakai diskon. Nah, price-nya ini berarti apa? Lebih rendah daripada 100M. Nah, jadi kalau Anda nanti ada soal seperti ini, tingkat suku bunga obligasinya, tingkat suku bunga kuponnya lebih rendah daripada yield obligasi, Anda dapatnya harganya di atas nilai par, itu salah atau benar? Salah atau benar? Otomatis. Salah. Salah. Salah, Jadi Pak. kalau Anda dapatnya nanti price-nya katakanlah 102 miliar. Kondisinya kayak gini, itu langsung udah warning tuh, early warning sistemnya harus bekerja tuh. Wah, nggak mungkin ini. Karena tingkat suku bunga kuponnya lebih rendah daripada apa? Yield obligasi atau return yang diinginkan oleh investor atau yield to maturity. Salah berarti hitung ulang. Nah, kenapa dijual dengan diskon? Kalau dijual pada par, investornya nggak mau. Mendingan dia beli di pasar dapat 12%. Jadi yield obligasi ini kadang-kadang juga disebut dengan istilah suku bunga pasar. Jadi investor bisa beli di pasar dapat 12%. Ngapain beli yang perusahaan punya cuma 10% kan? Betul nggak? Untuk membeli, maka investor dikasih diskon. Nah, tawarin diskon. Oke. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga kupon obligasi lebih tinggi daripada yield obligasi, obligasi dijual dengan premium. Berarti ini price-nya lebih tinggi daripada 100M. Let's say katakan ini 15%, di pasar yang berlaku 10%, maka obligasi dijual
Kalau nilai par yang 100M, berapa price-nya? Di bawah atau di atas? Lebih dari 100 M. Lebih dari 100M. Lebih. Nah, itu Iya. tadi ya. Jadi kalau Anda lihat contoh yang tadi yang saya kasih, ya contoh soal tadi, Anda tinggal kaitin sini. Kenapa saya bilang harganya harus di atas par? Karena dia kejadiannya seperti ini. Tingkat suku bunganya 12% per tahun, yield-nya 9%. Nah, ini. Bisa ya? Oke. Nah, nanti diskon dan premium akan diamortisasi, akan berkurang nilainya setiap pembayaran bunga sampai nanti ketika jatuh tempo, obligasi jatuh tempo, amortisasi premium atau diskon yang ada harus jadi nol. Jadi amortisasi itu kayak proses secara sistematik mengurangi nilai premium atau diskon obligasi. Saya nggak ngajarin accountingnya ya, itu nanti ada accountingnya sendiri tuh. Nah, ini amortisasi nih penyesuaiannya. Cara menghitungnya bisa pakai metode bunga efektif atau metode garis lurus. Secara PSAK lebih disukai metode bunga efektif nih. Ya, metode garis lurus ini bisa digunakan kalau antara nilai amortisasi metode bunga efektif dan metode garis lurus itu tidak terlalu jauh beda, tidak material, boleh menggunakan garis lurus. Tapi biasanya pakai bunga efektif ya, atau effective interest method. Oke, kalau garis lurus paling gampang nih, ini kayak Anda penyusutan menggunakan straight line method. Tinggal dibagi, kalau amortisasinya 1 miliar, bayar bunganya 20 kali, ya udah 1 miliar bagi 20, setiap tahun 50, 50, 50. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh. Susun tabel amortisasi sebuah obligasi bernilai nominal 500 juta, jatuh tempo 20 tahun dengan kupon J1 15%. Berarti F-nya berapa? 500 juta. 500 juta. Untuk buat amortisasi kita harus hitung dulu nilai harga jual obligasi F 500 juta, kemudian rate-nya berapa? Suku bunga kupon 15. 15. Nggak dibagi 12 itu? Atau dibagi 2? Nggak. Enggak, Kenapa? Enggak, Pak. karena J1. Karena J1. Oke. Yield-nya? Yield to maturity 10%. Rate-nya 10%. 10%. Nah, coba Anda cari deh berapa harganya. Jangan lihat di buku ya, coba Anda cari biar tahu dulu. Ya, saya kasih 3 menit, coba cari dulu. Saya dapatnya 653.614.177,64 rupiah, Pak. Oke, kira-kira make sense nggak dapat segitu? Sebelum kita lihat benar atau salah. Make sense. Kenapa make sense? Akses. Kenapa? Karena kupon rate-nya lebih besar dari yield Iya. obligasinya. Berarti harganya premium kan, betul nggak? Iya. Ya benar, Pak. Jadi harus di atas 500 juta. Nah, itu dulu tuh. Jadi, ketika Anda cari, dapat angka segitu harus lihat dulu. Ini berarti kan kupon rate-nya lebih besar daripada yield-nya kan? Ya nggak? Yield to maturity. So, dengan lihat yang tadi, ini berarti dijual dengan
premium, kan gitu. Nah, ya. Oke, kita lihat. Harga wajarnya ya 653 ya, sama ya. Sama, Pak. Oke, udah bisa lah ya buat harga obligasi udah bisa. Nah, sekarang amortisasinya. Nah, ini lihat sebentar. Jadi nilai buku ini apa nih? 653 ini apa tadi? Apa nih nilai buku? Harga wajar. Harga wajarnya ya, ini price. Right. Ada aja. Nah, harga wajarnya price. Nah, ini periode adalah periode pembayaran bunga. Pembayaran bunga. Ya, karena dia kan 1 tahun sekali. Berarti 10 tahun ya 10. Bunga yang dibayarkan 75M ini adalah bunganya berapa? Kuponnya? 15% kan? Nah, kali nilai nominalnya berapa? 500 juta. 500 juta. 500 juta. Oke, dapat kan 75 kan? Betul nggak? Dapat ya? Nah, ini Hmm. sama setiap ini. Bunga efektifnya itu adalah yield-nya berapa? Yield 10%. 10%. 10% kali nilai buku sebelumnya. Nah, ini. Jadi ini adalah 10% kali 653 ini. 653, 614, 177,6. Amortisasi premiumnya, nah ingat ya ini kayak apa? Kayak amortisasi utang kemarin kan? Amortisasi ini adalah bunga yang dibayarkan dikurang bunga efektif sama dengan pengurangan amortisasi. Nilai buku akhir tahun pertama adalah nilai buku sebelumnya dikurangi amortisasi premium. Nah, ini dikurangi ini. Dapatlah 643. Oke. Yang kedua Anda lihat. 75 sama 64397 dari mana? 10% kali nilai buku 10% sebelumnya. kali nilai buku sebelumnya. 643.975. Ya. Nah, ini 75 dikurang yang ini ya 75 dikurang 64397 dapat 10602. Nah, 643 ini kurang lagi 10602 harus sama dengan 633. Di akhir jatuh tempo, nilai bukunya ini harus sebesar nilai nominalnya. Nilai parnya. 500 juta kan? Sama kan? Ya nggak? Ya. Nah, ini kalau dijumlah, ini harus sebesar berapa coba? Kira-kira berapa? Sebesar berapa ini? Logik nih. Nggak usah dihitung. Berapa? Kalau Anda tahu berarti bisa. Berarti. Berapa coba? Nggak usah lama-lama jawabnya. Berapa ini? Sebesar premium dari Iya, berapa premiumnya berapa? 153.614.177,64. Ini harus 153. Apa ini? Pak, sebetulnya. Kita lihat nanti. Anda hitung aja. Kayaknya ini ya, bukan yang ini. Tapi sama, kita bisa lihat lah. Oke. Nah, ini yang lebih sulit memang bunga efektif. Nah, yang lebih gampang garis lurus, tinggal premiumnya berapa? 153 kan? Betul nggak? Bagi, bayar bunganya berapa kali sampai jatuh tempo? 10 kali. 10 kali. Udah setiap tahun ini 15.361. Tuh, ini tuh. Sama semua kan kalau garis lurus kan? Ya nggak? Betul nggak? Sama semua. Nah, ini paling nggak nanti berguna kalau Anda belajar lagi akuntansi keuangan 2 ya, kalau ada materi tentang accounting for bond. Accounting for obligasi, akuntansi untuk obligasi. Oke. Bentar ya. Lanjut. Nah, yang berikutnya kita bahas tentang obligasi tanpa bunga ya, atau sering disebut dengan istilah zero coupon bond. Zero coupon bond, maksudnya dia tidak bayar bunga secara kupon bunga secara periodik seperti yang obligasi dengan bunga, tapi dijual dengan deep discount. Nah, ya. Deep discount bond dengan diskon yang besar. Harga wajar adalah nilai sekarang dari nilai nominal obligasi. Nah, ini.
Jadi harga wajarnya adalah nilai nominal dibagi dengan 1 plus I. I-nya ini adalah yield to maturity. Nah, karena nggak ada pembayaran bunga, biasanya di Amerika itu pembayaran bunga obligasi dilakukan setahun itu 2 kali. Setahun 2 kali. Maka ini pun yield to maturity-nya ini dibagi dengan 2, N-nya dikali dengan 2. Ya. Oke. Kita contohnya. Obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 100 juta. Ini apa tadi namanya? Face value ya. F-nya. Jatuh temponya berapa tahun? 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yieldnya J2. Oke, J2 berarti kalau J2-nya 14%, yield to maturity-nya berapa? 7%. 7%. 7%. Good. 14% bagi 2. N-nya berapa? 20. 20. 20. 10 kali 2 ya. 20. Nah, ini saya tekankan seperti ini karena saya nggak mau ada kesalahan dalam nanti menentukan ya ini F-nya berapa, ini berapa, itu harus benar. Oke. Nah, udah, tinggal berarti gimana? 100 juta dibagi 1 plus I-nya berapa? 14% bagi 2. N-nya berarti 10 kali 2 ya. Nah, nih. 25. 841.900. Kecil banget ya. 25 juta ya. Ya. Jadi gimana caranya nih? Investor di awal ketika mau belinya berapa harganya? 25 juta. 25 juta. Nanti ketika jatuh tempo dibayarnya berapa? 100 juta. 100 juta. Berarti untungnya berapa sebetulnya? Banyak. 74 sekian ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini namanya adalah zero coupon bond. Oke, start. Coba kalau kita pakai Excel-nya harusnya bisa ya. Nah, tadi berapa tahun itu? 10 Pak. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Berarti ini berapa nih? 2030 ya? Rate-nya berapa? Rate-nya berapa? Tingkat suku bunga kuponnya berapa? 0. 0. 0. 0. Yield-nya berapa tadi? 14. 14%. Frekuensinya karena diminta 2 kan? Iya. Nah ya, basisnya tuh 1. Nah, 25 kan sama kan? Nah, ya, jadi Anda bisa pakai Excel, bisa pakai manual. Kalau mau pakai kalkulator lebih bagus lagi ya. Jadi Anda bisa tiga-tiganya tuh. Kalau Anda nanti kerjanya memang di bagian akuntansi, apalagi keuangan, yang kayak gini-gini akan dipakai terus nih. Kalau nanti bekerja ya. Jadi harus bisa semuanya. Oke. Nah, ini pas kebetulan redemption-nya 100 nih. Kalau nilai, berarti harga jualnya adalah cuma 25% kan? Berarti kalau nilai nominalnya 1 miliar dikali 25 dibagi 100. Nah, cuman 258 juta ya. Nah, ini memang besar ya, tapi Anda nggak dapat apa-apa selama 10 tahun kan? Betul nggak? Ya, selama 10 tahun nggak dapat apa-apa. Oke, bisa ya? Balik ke sini, very simple. Tapi kalau nanti ininya J1, berarti kalau ini J1, misalnya contoh ini J1, berarti ini berapa? I-nya berapa? 14%. Oke, 14%. N-nya? 10. 10. Good, oke. Nah, ini yang lebih rumit, tolong perhatikan dengan baik-baik. Harga obligasi di antara 2 tanggal pembayaran bunga. Contohnya begini. Obligasi itu tanggal pembayaran bunganya tanggal 2 setiap 6 bulan sekali, 2 Januari setiap tahun dan tanggal 2 bulan apa nih ya? Juli. Ya, 6 bulan kan ya. Jadi obligasi ini membayar bunga semi annually, 6 bulan sekali, setahun 2 kali, setiap tanggal 2 Januari dan setiap tanggal 2 Juli. Nah, kalau beli obligasinya tepat di tanggal pembayaran bunga, ini nggak masalah. Anda tinggal pakai rumus yang tadi kita pelajari itu semua.
Cara mencari harga wajar obligasi. Tapi kalau dia bayarnya nih, di antara tanggal obligasi ini, katakanlah dia belinya tanggal 1 Maret, nah ini akan jadi kerumitan. Kita harus ngitung berapa bunga yang sudah accrue di sini. Nah, yang sudah accrue ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu sulit juga. Tinggal Anda lihat nanti bagaimana mekanismenya. Kita lihat. Nah, ini jadi di antara dua tanggal pembayaran bunga, transaksi terjadi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Bayar bunganya 2 Januari dan 2 Juli, tapi belinya tanggal 1 Maret. Nah, kan di antara tanggal ini ya. Betul nggak? Ya. Atau dia belinya tanggal 10 September. Nanti tanggal 2 Juli udah bayar, kapan lagi bayar bunganya? Setelah tanggal 2 Juli, kapan lagi bayar bunganya? 2 2 Februari. 2 Januari. Januari. Ah, 2 Januari nih. Tapi dia belinya tanggal 10 bulan September. Nah, ini buat bingung sebetulnya. Nah, investor harus menghitung bunga yang terkandung atau bunga yang terutang atau accrued interest. Jadi dari tanggal 2 Juli sampai 10 September udah ada bunganya tuh. Kalau kita mau beli obligasi dari investor yang lain, kita harus bayar bunga dari tanggal 2 sampai tanggal 10 ke yang beli obligasi. Jadi harga obligasi yang dibayarkan adalah nilai wajarnya ditambah bunga yang accrued ini, bunga yang terutang. Oke. Nah, ini nanti lihat ada rumus seperti ini. Ya. PQ itu price quotation, P0 adalah harga obligasinya. Nah, ini bunga terutangnya nih. Accrued interest-nya nilai nominal kali kuponnya. Nah, harganya berarti harga PQ ditambah harga AI ini. Oke. Nah, ini P0 harga wajar obligasi tanggal bunga terakhir. P1 harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran bunga berikutnya. Jadi ini tanggal 2 Januari, ini tanggal 1 Juli tadi contohnya. 2 Juli ya. Oke. F jumlah hari yang telah terlewat sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan pembelian dibagi dengan total jumlah hari antara dua tanggal pembayaran bunga yang lalu dan berikutnya. F ini berarti kalau di sini gimana? Dari mana nih? F ini apa? F ini apa berarti? Kalau dibuat sini. Ini kan 2 Januari, ini 2 Juli. Belinya kapan? 1 Maret. F itu adalah sejak tanggal bayar bunga terakhir, 2 Januari sampai 1 Maret, ini berapa hari? Dibagi dengan dari tanggal bayar bunga terakhir sampai bayar bunga berikutnya. 2 Januari sampai 1 Maret berapa hari? Kira-kira aja ya. Kalau pakai bulan itu berapa bulan? Nggak pakai hari harusnya. 59 hari ya, Pak. 59 hari. Nah, 59 bagi berapa nih berarti F-nya? Nah, gitu ya. Oke. Berarti ini F nih. Jumlah yang telah lewat sejak tanggal pembayaran bunga terakhir. Nah, ini contoh di sini 59 hari misalnya. Dibagi dengan total jumlah hari antara dua tanggal. Berapa tuh misalnya 184 hari misalnya atau 182 hari misalnya. Nah, PQ harga penawaran price quotation, harga penawaran obligasi di pasar dan tidak termasuk bunga. P harga yang harus dibayar. Jadi harga yang harus dibayar itu sebetulnya adalah harga plus bunganya gitu ya. Oke. Nah, kita lihat nih. Jangan bingung. Nah, sebuah surat utang negara SUN bernilai nominal 2 miliar dengan kupon J2 8%. Jatuh tempo tanggal 1 Februari 2008. J2 berarti bayar bunganya setiap berapa? Setiap berapa bulan? Setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Berapa harga penawaran pasar pada tanggal 15 November? Nah, ini belinya pada tanggal pembayaran bunga atau di antara pembayaran bunga? Pada tanggal atau di antara? Beli tanggal 15 November. Di antara. Di antara. Nah, ya, jadi Anda harus hati-hati. Kalau belinya belinya pas tanggal pembayaran bunga, itu pakai rumus yang tadi sudah dihitung. Ya, pakai P sama dengan bla 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 itu ya, atau pakai Excel tadi price.
Nah, ini sekarang dia belinya di antara dua tanggal bunga. Nah, lihat perhatikan. Nah, dia bayar bunga itu setiap tanggal setahun dua kali. Tanggal 1 Februari dan tanggal 1 Agustus. Nah, ini tanggal 1 Agustus, ini tanggal 1 Februari. Dia belinya kapan? 15 November. Sejak pembayaran bunga terakhir sampai dia beli, ada yang beli, itu 106 hari. Dari pembayaran bunga terakhir sampai pembayaran bunga berikutnya, itu 184 hari. Nah, ini dapat dari mana nih yang kita akan hitung? Ada yang mau tanya dulu? Paham apa enggak nih? Ini dulu yang harus dipahami. Bisa? Guys, ada yang mau tanya dulu? Paham. Ini dulu. Kita lihat sekarang. Jumlah periode bunga hingga jatuh tempo adalah 8,5 tahun atau 17 semester. Betul nggak? Nah, jatuh tempo 2028. 1 Februari 2028. Oke, pembayaran bunga terakhir itu berarti 1 Agustus 2019. Nah, dari 1 Agustus 2019 sampai 1 Februari 2020 itu 17 semester, 8,5 tahun. Betul ya? 8,5 tahun ya? Sampai jatuh tempo 2020, 2000 berapa? 28. 2028. Iya. Betul ya? Coba. 1 Agustus 2019 sampai berapa tadi? Biar bunga terakhir 1 Februari 2000 berapa? 2028. Betul nggak? 2028. Betul nggak di 8,5 tahun? Benar, Pak. Betul ya? Benar. Oke. Jadi kita ambilnya, dia belinya kapan? 15 November. Berarti pembayaran bunga terakhir kapan? 1 Agustus 2019 kan? Ya nggak? Sampai jatuh tempo berapa? Iya, Kalau dia belinya 1 Maret 2019, berarti bayar bunga terakhir kapan? 1 Februari. 1 Agustus 2018. Hah? Kok 1 Agustus? 1 Februari. 1 Februari 2000 berapa? Oh, iya, 1 Februari 2019. 2019. 2019. Nah, sampai jatuh tempo itu berapa tahun? Nah, ini dikalikan 2 karena bayar bunga setiap 6 bulan. Nah, ini kerumitannya di sini. Jadi, Anda harus hati-hati. Ya. Pembayaran bunganya tanggal berapa aja? Dia beli tanggal berapa? Nah, Anda lihat pembayaran bunga terakhir sampai jatuh tempo berapa lama nanti. Dan terus ininya nih. Oke, kita lihat. C-nya 80% bagi 2, 0,04. Apa ini? C ini? Kupon rate ya. Betul nggak? Ya. Iya. Kupon rate bagi 2 karena dia bayar bunga 6 bulan sekali. I-nya yield-nya 9% bagi 2. Ya, ini yield. YTM. P0 harga Sun pada tanggal 1 Agustus 2019. Kenapa 1 Agustus yang dipakai 2019? Karena dia belinya kapan? Soalnya belinya 19 November. Cari tanggal terdekat dari tanggal pembelian, tanggal terdekat pembayaran bunga dari tanggal pembelian. Dia beli 15 November, oh berarti dia tanggal 1 Agustus pembelian apa? Pembayaran bunga terakhir. Kalau dia beli 1 Maret 2019, oh berarti pembayaran bunga terakhirnya tanggal berapa? 1 Februari 2000 berapa? 19. 19. Nanti beda harga ininya nih, beda harga ininya nih. Ya. Oke. Nah, harga 1 Agustus ya pakai rumus ini. Nah, ini kan 17 nih. Dapat 1882. Sama ya dengan yang ini. Nggak beda kan? Cuma kira-kira Anda salahnya di mana? Besar kemungkinan salah di mana? Salah penentuan P0 ini salah apanya? Besar kemungkinan apa salahnya apa? Kalau pilihan ganda sih nggak ada nilai tambahan ya, kalau ini bisa lah kalau esai. Salahnya di mana kira-kira? Yang saya bulutin itu apa? N. Nah, N-nya. Salahnya berarti Anda apa? Anda salah menentukan bayar bunga terakhirnya kapan ya? Sampai jatuh tempo tuh berapa lama? Itu kan kadang-kadang kan salahnya kan. Betul nggak? Ya. Kayak tadi nih, Iya, Pak. ketika saya tanya, pembayaran bunga 1 Maret 2019
belinya 1 Maret 2019, bayar bunga terakhir kapan? Tadi kan ada yang bilang kan, bayar bunga terakhirnya 1 Agustus 2018. Otomatis apa? Salah kan? Karena bayar bunganya kapan? Yang terakhir? 1 1 Februari 2019. 2019, betul. 1 Februari 2019. Ya, nanti N-nya nih yang kena. Oke, lanjut ya. Jumlah hari antara tanggal 1 Agustus 2019 dan 1 Februari 2020 ya. Ini pembayaran bunga terakhir, ini pembayaran bunga berikutnya. Nah, beda tahun adalah 184 hari. Jumlah hari dari tanggal 1 Agustus 2019 pembayaran bunga terakhir hingga pembelian obligasi 15 November 2019 adalah 106 hari. Tolong perhitungkan harinya dengan baik ya, dengan tepat. Maka harga Sun pada 15 November, dirty price yang harus dibayar pembeli, dirty price. P adalah P0, harga pembayaran bunga, harga obligasi pada pembayaran bunga terakhir. Sekian ini kali 1 plus I 45% kan ya, karena dia apa tadi bayarnya semi annually ya. Pangkatnya 106 bagi 184. 106 ini apa? 106 apa? Hari Dari terakhir yaitu tempo beli. Kupon bunga terakhir sampai dengan dibeli apa? Obligasi kan? Dari 1 Agustus Ya. hingga 15. Nah, bagi 184. Nah, kalau yang ini kritikalnya di mana Anda? Salahnya di mana? Ini nih, ya kan? Betul nggak? Kalau ini salah, otomatis salah. Nah, jadi tolong betul-betul dihitung ya dengan akurat, ya dengan hati-hati. Maka dapatnya harganya 1931. Ini yang harus dibayar nih. Nah, bunga yang terutang berapa? Bunga terutang adalah, nah ini nilai nominalnya kali dengan pembayaran bunganya, kita lihat. Nah, F kecilnya 106 bagi 184 kali, ini kupon rate ya. Ya enggak? Ini kupon rate. Kupon rate. 2 miliar nilai nominal. Maka bunganya adalah 46.086. Jadi kalau seperti ini Anda harus bisa menentukan berapa accrued interest atau bunga terutang ya di antara pembelian ini yang Anda harus hitung. Berarti harga bersih 1931 ini harga apa? Tadi. Harga kotornya ya, dirty price-nya. 46 ini apa? Harga ini bunga Accrued interest. Bunga terutang. Nah, ini. Jadi sebetulnya ini cuma mau, kalau Anda buat secara jurnal ya, secara jurnal itu adalah investor yang beli itu akan buat investment in bond. Asumsi belinya tepat apa nggak ada premium, nggak ada diskon ya. Investment in bond-nya dia pakai yang ini nih. 1885. Harusnya gitu ya. Tapi cash yang dibayarkan 1931. Nah, selisihnya apa? 185 sama 1931, selisihnya apa? Ini sama ini selisihnya apa? Bunga. Nah, accrued interest apa? Accrued interest apa? Accrued interest di kredit. Bunga terutang. Nah, bunga terutang ya. Harusnya sih di sini berarti ya, di debit ya, tapi accrued interest. Cash nah, di sini nih accrued interest. Jadi untuk menentukan berapa nilai investasi di obligasi sebetulnya, karena nggak boleh sama dengan 46. Nah, bunganya yang terima siapa nih 46? Yang terima siapa bunga 46 ini? Investor yang jual. Jadi gampangnya nih, Anda lihat. Dari 1 Agustus sampai 15 November kan dipegang sama investor lama kan, betul nggak? Dimiliki sama investor lama kan, betul nggak? Ya. Iya. Maka sebelum jatuh tempo, investor lamanya dikasih bunganya ini. Nah, ntar bunga dari tanggal 15 November sampai 1 Februari buat siapa? Oh iya, terus payment. Ya, yang terima siapa? Investor lama atau investor baru? Baru, Pak. Investor baru. Ini bunganya dapat nih.
Ini investor lama. Tapi untuk kemudahan itu kadang-kadang karena terjadinya bisa pindah tangannya sering ya, itu apa istilahnya? Ya perusahaan yang terbitin obligasi nggak tahu siapa, pokoknya bayar 6 bulan. Nah, yang ngebagi sanalah gitu ya. Oke, ya. Dia agak sedikit complicated ya, tolong diperhatikan dengan baik. Nah, ini menghitung yield nih. Sekarang kita menghitung yield to maturity-nya. Jadi ada kali harga pasar diberikan tanpa ada yield. Nah, dibandingkan dengan yield yang diharapkan, obligasi itu menarik atau dibeli apa enggak. Jadi misalnya yield to maturity obligasinya 14%, investornya itu mau return dari obligasi dia maunya katakanlah 10%. Nah, mau beli nggak? Mau. Karena returnnya cuma 10%, dia ngasih 14%. Ya, kalau sebaliknya nggak mau. Oke, nah harus menghitung yield. Nah, ingat yang di Excel Anda hitung yield, hitung apa biasanya? Kan yang Anda hitung biasanya apa kalau yang di Excel itu? Ini jangan lupa nih sering nih. Hitung PMT, terus hitung apa lagi? Hitung apa? Anchor, EV, anchor, EV, Ampere, terus hitung apa lagi? Rate, ya kan? Ya nggak? rate, Nah, ya, jangan lupa gitu loh. Kalau PMT-nya sudah diketahui, Ampere-nya diketahui, PV-nya diketahui, tinggal cari apa berarti? tinggal rate-nya. Rate, ya. Ini nanti ada future value juga misalnya gitu ya. Oke. Cari rate. Nah, cari rate-nya gimana biasanya kalau manual? Dengan cara apa? Inflasi. Interpolasi yang membuat pusing ya. Ya nggak? Oke, ya, try error. Nah, kita pakai yang Excel aja lah ya. Nah, lihat sekarang bentar. Yield dalam investasi obligasi. Ada yield sekarang. Yield sekarang ini adalah kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi sekarang. Namanya current yield. Yield to maturity ini adalah yield yang didapatkan oleh investor kalau dia menyimpan obligasi sampai jatuh tempo. Ya, seperti yang tadi kita kerjakan itu ya. Menyimpan sampai jatuh tempo. Oke. Yield to call ini adalah yield obligasi dari obligasi dimiliki sampai nanti ditarik kembali oleh penerbitnya. Yang tadi kita sudah kerjakan dengan yield to call juga. Nah, ini formulanya nih. Jadi kalau yield sekarang, kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi sekarang. Karena harga obligasi itu tiap tahun berbeda-beda. Maka yield sekarangnya atau current yield-nya bisa berbeda-beda. Nah, ini sih kalau ini saya bisa ngitungnya pakai Excel nih. Kalau yang yield to call sama yield to maturity. Nah, lihat di sini. Ori 005 yang diberikan kupon 11,45% per tahun ditawarkan pada harga 102 sebulan ya setelah penerbitan perdananya. Hitung yield sekarang obligasi ini. Nah, jadi apa? Kuponnya 11,45. Nah, ini. Kuponnya 11,45 dibagi harga obligasi 102%. 11,23. Nah, Anda bisa pakai kuponnya ini rate-nya atau juga bisa pakai nilai nominal ya. Jadi katakanlah misalnya bunganya 60 juta. Nilai nominalnya itu adalah 1 miliar. Harganya misalnya 96. Berarti current yield-nya berapa? Current yield-nya berapa? Ini 60 juta dibagi dengan harganya berapa? 960 juta, Pak. Nah, ke 960 juta. Jadi harganya berarti 96% kali berapa? 1 miliar. Nah, ini bisa begini. Ya. Atau kalau dia bayar bunganya setahun sekali, ya ini berarti kan 6% ya. Jadi 6% ya bagi dengan 96%. Sama aja kan sebetulnya ya. Jadi ini menghitung yield sekarang. Oke, bisa? Ada pertanyaan dulu? Oke. Nah, ini kalau pakai Excel tadi ya, ada settlement, maturity, ya, rate, yield yang diharapkan, nilai tebus. Nah, ingat kalau di rate tadi pakainya apa per tahun ya?
Ya, yieldnya juga tahunan ya. Kalau pakai Excel ya, Karena nanti dia J2, J12 di mana? Di frekuensi kan? Ya nggak? Ya, di frekuensi. Basisnya itu, nah ini kita pakai basis yang satu aja nih, actual bagi actual. Basisnya itu ya. Nah, coba kita lihat nih. Sebuah obligasi tak berbunga ya. Ini mah udah tadi ya. Coba kita pakai Excel, kita ini saya stop share dulu. Udah kelihatan Excelnya? Sudah, Pak. Oke. Coba Anda cari obligasi nilai nominalnya 100 juta. Oke, maturity 10 tahun. Kemudian bayar bunga J4-nya 12%. Terus yield to maturity-nya 10%. Ya. Coba cari pakai Excel nih berapa nih. Price-nya berapa? Kalau seperti ini coba Anda lihat. Berarti settlement-nya berapa? Ambil aja ya 1 Januari 2020. Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya, format date. Berarti 1 Januari 2030 ya? Ya nggak? Ya, Pak. Oke. Ya. Rate-nya berapa? 0. Hah? Enggak, ya. Nol, Pak. Ini pakai ini tadi. 0. Pakai yang ini. Ini udah didapat di 25 nih. Yang ini pakai ini. Lihat yang ini ya. Jadi lihat yang ini nih. Oke, rate-nya berapa? 12. Oh, 12. 12%. Yield-nya 10. 10%. 10%. Ya. Redemption-nya kita pakai 100 saja. Frekuensinya berapa? 4. Frekuensinya berapa? 4. Dari mana? J4 ya kan? Bayar 4. bunganya 4 kali setahun kan? Ya nggak? Ya, 4. Basisnya? 1. 1. Ini price. Udah masuk price. Insert function. Ya. Settlement. Maturity. Rate. Ingat kalau dipakai Excel pakai setahun ya. Yield to maturity-nya. Redemption-nya. Frekuensi. Basis 1. Dan nah, dapat kan ya? Price-nya 112. Oke. Kenapa kalau basisnya 12 nggak bisa ya? Frekuensinya ya. Tuh jadi 6 lagi. Apa ketinggian buat dia ya? Nggak mungkin ya. 10 nggak bisa. 9 bisa ya. 6 2. Oke. Ya. Jadi Excel-nya nih berarti ini. Bisa ya? Stop share. Balik lagi, sorry. Sekali lagi, selesai. Nah, ini sih tadi udah kita kerjain ini. Nah, ini kan 25.000 kan. Udah kita kerjain tadi ya. Oke.
Settlement date-nya, maturity, rate, yield. Nah, hati-hati di sini. Yield-nya meskipun dia bayar bunga 6 bulan sekali gitu ya, setiap bulan, jangan dibuat jadi per 6 bulan ya, jadi dibuatnya per tahun. Frekuensi basis. Oke. Harga wajarnya 25841. Nah, pakai yield sekarang. Obligasi bernilai nominal 500 juta dengan bunga J2 9,5%. Jatuh tempo pada tanggal 1 Juli ditawarkan pada harga 109,5. Nah, hitung yield dengan menggunakan Microsoft Excel dan kalkulator finansial. Nah, ini sama nih. Kalau ini sekarang yang kita cari adalah yield-nya, yield to maturity. Nah, interpolasi ya luar biasa pusing. Oke. 1 Juli 2020. Oke. Ya. Ini berarti apa nih? 500 juta ini? F. Terus apa? Ini apa? Ini berarti berapa? 9,5% bagi berapa? Bagi 2. Bagi 2. Dan ini harga obligasi 109,5 ya. Tanggal settlement-nya berapa? Tanggal berapa settlement-nya? Settlement tanggal berapa? 1 Juli 1 Juli. 2020. Berapa? Maturity-nya? 1 Juli 1 Juli 2032. 2003. 1 Juli 2032. Oke, ya. Excel lagi. Ya, bolak-balik ya, sorry. Nah, berarti sekarang yang dicari kan yield ya. Udah kelihatan Excel-nya? Iya kan Pak? Oke. Udah Pak. Kita pakai yield. Nah, yield. Nah, insert function. Apa yang dibutuhkan nih? Settlement, maturity sama, rate sama. Nah, ini price nih gantinya nih. Yield-nya yang dicari kan? Redemption, frekuensi, dan basis. Nah, sama sebetulnya. Oke. Kita buat ini. Kita copy aja ya, biar gampang. Settlement tadi tanggal berapa? Settlement-nya 1 Juli 2020. Oke. 1 Juli 2020. Terus maturity-nya 1 Juli 2032. 1 Juli 2032. Oke, rate-nya bunganya 9,5%. Ya, kuponnya 9,5%. Nah, ini bukan yield, tapi price-nya. Diganti sekarang. Price-nya adalah 109,5. Oke. Oke, ini aja ya. Oke. Redemption-nya 100, frekuensinya 2 kali ya. Nah, kita cari yield-nya coba ya. Yield. Oke. Settlement-nya tanggal berapa? 1 Juli 2020. Maturity-nya 1 Juli 2032. Rate-nya 9,5. Price-nya 109,5. Redemption-nya 100. Frekuensinya 2. Basisnya 1. Dan dapat. Berapa rate jadi yield-nya? 8,24. Nah, itu dia. Nah, karena ujiannya masih online, nah ini Anda masih punya privilege nih, ya. Jadi, make sure Anda bisa manualnya, Anda bisa Excel-nya. Nah, ya. Jadi, kalau ujiannya offline sih pasti Anda harus bisa manualnya nih. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Stop share. Kita balik. Share. Nah, ini kan. Oke, 8,23. Nah, udah selesai berarti kita.